Halo, selamat pagi teman-teman pekebun. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memindahkan tanaman stroberi, bibit stroberi setelah misalkan kalian beli dari tukang tanaman atau beli dari Kutanam ID ya. Nah, ini agak layu, kenapa? Nah, karena memang dalam perjalanan kan biasanya 2 sampai 3 hari, dan si stroberi ini ada juga ya sampai yang 8 hari pernah kita kirim ke Sumatera. Itu agak layu ya. Jadi bukan mati tetapi agak layu. Karena apa? Karena dia kan nggak disiram selama 3 sampai 5 hari gitu kan. Jadi pasti agak layu. Nah, ini Mimin kasih contoh. Jadi jangan kecewa kalau misalkan stroberinya kayak gini yang diterima ya. Ini tuh nggak apa-apa karena nih masih masih apa ya, nggak layu-layu banget gitu, masih kayak gini tuh bisa banget kalian tanam. Oke, jadi jika kalian misalkan menerima bibit secara online ya, jadi kemungkinan akan seperti ini penampakannya, akan agak sedikit layu. Oke, lalu cara memindahkan tanamannya ini itu ada tekniknya. Kayak gimana? Simak sampai habis ya videonya. Oke, yang pertama kalian harus mempunyai media tanam yang cocok untuk stroberi itu sendiri. Nah, media tanam yang cocok itu apa? Bisa kokopit, campuran sekam, atau juga bisa full kokopit, bisa bisa ini kalau Mimin tuh ya dari pitmos, sekam mentah dan sekam bakar. Sebetulnya yang paling bagus itu pakai pitmos saja, pakai perlite dan vermiculite ini campuran ini. Cuman kan kalau misalkan strawberry kita nanti jadinya banyak, agak boros juga kalau hanya memakai pitmos seperti ini, karena memang agak sedikit mahal ya. Menurut kami pun ini tuh agak sedikit mahal, karena kalau misalkan sekarung itu biasanya media tanam yang sekarung tuh di tukang kebun itu harganya 25 sampai 50 ribu. Ini tuh dijualnya ada yang per liter, ada juga yang per kilo gitu. Nah, ini apa, ini tuh Sphagnum pitmos ya. Campurannya vermiculite, perlite, jadi bahan-bahan yang memang premium sekali. Dan sudah Mimin coba, ternyata memang ini bagus daripada penggunaan kokopit saja. Kalau pakai kokopit dia itu harus direbus dulu kokopitnya, dan juga terus dibanjur sama air biar si zat taninnya itu sedikit. Oke, kita langsung bahas aja ini. Ini perbandingannya adalah 2:1 ya. 2:1. Ini sekam bakar, ini sekam mentah, ini sphagnum yang sudah dicampur dengan perlite dan vermiculite. Oke, selanjutnya kita aduk ya, kita aduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Kita aduk-aduk sampai rata. Nah, sebetulnya kalau misalkan disarankan kenapa tidak pakai kompos, karena kalau misalkan pakai kompos nanti biasanya pas dicampuran seperti ini tuh harus didiamkan dulu selama kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan, supaya kalau kompos itu kan jadi ada fermentasi gitu. Nah, nanti ke medianya panas, kalau ini dia enggak, jadi bisa langsung dicampurkan dan langsung dipakai saja. Tapi ini juga sebetulnya kalau misalkan mau lebih better lebih bagus, itu bisa biarkan dulu selama 1 minggu. Tapi kalau misalkan dipakai langsung itu juga tidak apa-apa. Oke, jangan skip videonya ya, jadi supaya kalian menerima informasinya lengkap tuh. Jadi pokoknya ini harus benar-benar tercampur. Nah, ini yang putih-putih ini, yang gede-gede nih yang kelihatan itu adalah perlite. Kalau vermiculite itu kecil-kecil sekali, jadi agak kurang kelihatan ya di kamera. Oke, setelah ini jadi, oh ya, kenapa sih pakai untungnya pakai sekam bakar? Yang pertama adalah karena kalau misalkan hanya memakai si sphagnum pitmos itu
dia kan agak mahal, jadi kita campurkan dengan sekam supaya lebih hemat. Selain itu, karena kalau misalkan sedang musim hujan itu kan kadang sering basah ya. Nah, si sekam ini dia kan medianya poros, jadi tidak terlalu mengikat air sehingga nanti busuk akar itu bisa kita hindari. Oke, setelah ini kita masukkan dulu deh ya. Masukkan dulu. Segini aja boleh, nanti kita tambahin lagi kalau misalkan kurang. Nah, untuk ukuran pot sendiri untuk stroberi itu sebetulnya idealnya itu 30 cm diameternya. Tetapi kalian juga boleh pemakai minimal pot ukuran 12 cm dengan catatan nanti pada saat penanaman dan perawatan itu harus benar-benar teratur gitu, pemberian nutrisi dan lain-lainnya. Oke, kita langsung. Nah, ketika diterima ini pasti agak kering ya, sehingga kita harus menyemprotnya, atau kalau misalkan nggak punya semprotan itu kita bisa langsung pakai air saja. Nah, kayak gini ya, pakai air saja supaya nanti dia akarnya itu tidak terluka ya. Nah, kalau misalkan ada gunting boleh digunting, tapi bisa langsung dibrewekin kayak gini supaya akarnya tidak terluka. Nah, perlu diperhatikan pada saat akan menerima ini kan ada ininya nih. Jadi ini si tanaman stroberinya dan ini ada kayak batang gitu mencuat. Nah, ini harus bukan membelakangi ya, harus di tengah kayak gini nih ya. Saya contohkan langsung biar nggak bingung. Jadi si yang batangnya itu harus menghadap ke pot. Nah, kalau misalkan ini nggak kita basahin gitu, nanti dia kemungkinan besar akan patah si ininya, dan strawberry itu kan mudah stres ya gitu. Nah, ini bisa disiram dulu atau enggak juga nggak apa-apa. Nah, lihat ini nih triknya. Strawberry itu harus di sisi ya, harus di sisi, nggak boleh di tengah. Pertama, karena kalau misalkan kalian di tengah itu tuh si buahnya tuh nanti akan kesininya gitu, jadi akan ke tanahnya. Kalau kayak gini buahnya akan mencuat tuh ke luar pot, jadi tidak akan menyentuh si media tanamnya dan aman gitu. Nah, harus seperti ini ya, dan ini harus menghadap ke dalam pot gitu ya, jadi ke sini. Jadi nggak boleh kayak gini nih, nggak boleh kayak gini, harus seperti ini ya. Jadi ininya di bagian dalamnya gitu, dan si strawberry kayak gini menghadap keluar. Oke, dan setelah itu kita tambahin kayak sebentar ya biar lebih gampang. Oke. Nah, si crown ini, bagian ini tuh nggak boleh terkubur, karena kalau misalkan terkubur dia rentan busuk. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini tuh keluar bagian keluarnya si daun dan nanti bunga, jadi nggak boleh kekubur ya. Oke, setelah itu selanjutnya tinggal siram saja, siram batangnya tuh. Kelihatan akarnya sedikit nggak apa-apa ya. Oke, siram sampai benar-benar dia tuh keluar air gitu di bawahnya. Siram. Kalau misalkan ini coba seperti ini kan. Nah, jadi media tanamnya tuh kita juga jual ya. Jadi Kutanam ID juga ada kalau misalkan mau. Tapi kalau misalkan mau belanja di online yang lain juga boleh. Tapi kalau kita kan ada ininya tersendiri ya. Ada resepnya tersendiri. Nah, strawberry bisa di dataran rendah atau panas, bisa banget. Dengan catatan perawatannya harus teratur gitu. Nah, kayak gini dia setelah 2-3 hari disimpan di yang ternaungi. Jadi nggak boleh langsung kena sinar matahari yang panas ya. Bolehlah
ternaungi 2-3 hari. Nanti pas selanjutnya itu boleh dipindahkan ke luar ya, yang terkena sinar matahari langsung selama kurang lebih 3-4 jam. Nah kalau misalkan itu lakukan selama 1 minggu. Kalau misalkan sudah 1 minggu dan dia sudah segar seperti ini, meskipun kena matahari, itu sudah bisa dibiarkan. Kehujanan, kepanasan itu udah nggak apa-apa. Oke. Nah nanti dia kan ini agak ini lembek ya, bukan lembek, agak layu karena di perjalanan. Nanti setelah semingguan atau 2-3 hari juga ini udah pasti bisa seperti ini tuh. Kelihatan akarnya itu nggak apa-apa, yang penting si crownnya ini tuh nggak boleh terkubur. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan lainnya boleh tulis di kolom komentar atau langsung DM via Instagram @kotanamid. Oke, terima kasih.